Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 2 DPRD Lampung bersama OPD Lampung. Pemirsa, UMKM merupakan sektor yang paling diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian, baik tingkat nasional maupun daerah. Lalu bagaimana peran dan langkah-langkah strategis pemerintah agar UMKM dapat berdaya saing. Kita akan bahas, saya sudah mengundang Ibu Lesti Putri Utami SHMKM selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Saya juga sudah mengundang Dr. Ande Samsur Rizal MM selaku Kadis Koperasi dan UKM. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat. Mbak Lesti sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak lupa saya juga sudah mengundang Pak Bobi Irawan selaku Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehat Bang? Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ke Pak Samsur Rizal dulu nih, Kadis Koperasi dan UKM. Sektor UMKM dianggap sektor yang sangat strategis dan sangat penting. Indikatornya sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian. Benar itu Bang? Oh iya, benar. Jadi pertama terima kasih nih sudah diundang dalam dialog sore ini, Dinda Bobi. Tadi kan Mbak Fitri udah bilang bahwa UMKM mempunyai peranan yang penting. Benar. Berdasarkan data yang ada, kegiatan usaha UMKM itu memberikan kontribusi bagi PDB hampir 70%. Berapa persen maaf? Hampir 70%. 70% untuk PDB ya. Dan untuk penyerapan tenaga kerja dari seluruh sektor tenaga kerja yang ada, kontribusi UMKM itu 92%. Bayangin tuh, dari seluruh lapangan pekerjaan yang ada, 92% itu dikontribusi oleh kegiatan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui APD terkait, termasuk kami, Dinas Koperasi dan UMKM, teman-teman dari Dinas Parekraf, itu mendorong bagaimana pengembangan UMKM itu diarahkan bagi peran UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Nah, kaitannya nih Bang, kaitannya mungkin ya saya bisa langsung disambung sama Pak Bobi, kaitannya dengan ekonomi kreatif Bang. Ya, pemberdayaan UMKM. Jadi begini, kalau koperasi, Bu Lesti, Bang Ijal, itu bicaranya pelaku, ya, kelembagaannya UKM-nya. Jadi ada skala dan sebagainya kenapa dia bisa masuk kategori UKM. Nah, kalau di pariwisata ini kita bicara kontennya, kita bicara isinya, kita bicara sektornya. Jadi di ekonomi kreatif itu ada 17 sektor. Nah, 17 sektor itu ada 5 champion yang di Lampung ini. Jadi yang perkembangan itu trennya sangat baik setiap tahunnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir itu pertumbuhannya begitu pesat. Yang pertama itu kuliner. Kuliner ya? Ya, kuliner kemudian, Lampung. Ya. Kuliner Lampung juga banyak sekali, secara nyatanya kita lihat kafe-kafe berdiri, restoran ya termasuk di tempat ini gitu kan. Nah, jadi memang kuliner itu champion kita di ekonomi kreatif. Yang berikutnya Kria. Kria? Ya, Kria ini seperti kerajinan tangan, handicraft, termasuk tapis menapis gitu. Ya, wastra. Jadi Kria, kemudian yang berikutnya itu setelah kuliner Kria, ada musik dan fotografi, dan fashion satu lagi. Jadi 3 pertama itu kuliner, kemudian Kria, fashion. Yang berikutnya, yang unggulan berikutnya adalah musik dan fotografi. Jadi 5 inilah yang memang kalau kita bicara dari 5 champion ini, 3 di awal, 3 unggulan pertama itu, pelaku-pelakunya adalah UKM. Jadi memang sangat beririsan antara bagaimana mengembangkan UKM sebagai kelembagaan dan juga bagaimana mendorong mereka pada sektor-sektor yang unggul ini, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kualitasnya, sehingga pada gilirannya nanti bisa mendorong perekonomian di Provinsi Lampung. Oke, baik. Jadi memang saling beririsan dan saling terintegrasi kebijakannya. Ya, betul. Oke. Fotografi juga bagus ya, karena pariwisata didukung dengan alam kita. Betul, betul Mbak Lesti. Nah, kalau Mbak Lesti sendiri melihat potensinya deh, potensi UMKM kita. Oke, makasih sebelumnya Pak Rizal, Pak Bobi juga sudah membersamai kegiatan Komisi 2. Terima kasih. Tentunya pertumbuhan ekonomi, karena memang posisi di Komisi 2 itu memang kebijakannya soal ekonomi Mbak. Jadi memang dari 10 dinas terkait kami, mitra kami itu salah satunya keduanya yang memang menjadi prioritas utama juga soal koperasi, UKM dan juga Parekraf. Jadi
trennya dengan skala yang cukup baik tadi dari 5 tahun terakhir ini memang skala tren pertumbuhan ekonomi kita itu cukup amat mengesankan gitu ya, benar-benar pesat pertumbuhannya, tentunya karena dia didukung dengan daya dukungan dari pemerintah dan juga teknologi yang memang sekarang ini sangat mencakup dengan baik lah gitu. Nah, kalau daya dukung dari posisinya sebagai legislatif di kelembagaan DPRD Provinsi Lampung tentunya mendukung secara legalisasi dan anggaran. Bagaimana anggaran tersebut intensitasnya digunakan dengan sebaik mungkin di OPD-OPD atau dinas-dinas yang memang menaungi atau memang punya kebijakan soal tadi usaha kecil menengah, begitu juga dengan parekraf yang ada. Oke, Mbak Lesti kan sering turun ke bawah, sering serap aspirasi. Nah, kendala yang dihadapi para pelaku UMKM-nya apa nih? Mumpung ada Pak Kadis nih, kita bedah di sini nih ya. Banyak sih sebenarnya kalau kendala itu. Rata-rata kalau kita kendala yang memang kita temui itu karena 15 kota kabupaten kan memusat ya. Rata-rata ya memang yang terpusat itu hanya Bandar Lampung. Apalagi pertumbuhan ekonomi yang terbesar dan memang menjadi ibu kota kita adalah Bandar Lampung. Di mana memang IKM atau UKM yang ada ini kayaknya pusatnya hanya Bandar Lampung. Jadi sehingga kalau kita mungkin turun ke beberapa kabupaten, masyarakat-masyarakat yang masih awam jauh di sana nanya bagaimana sih untuk kita bisa mendapatkan daya dukung dari pemerintah, dari dinas terkait, karena mereka benar-benar nggak ngerti info-info tersebut, nggak paham bagaimana cara mereka ada jaringan atau linknya seperti apa. Itu sih, dan juga mungkin teknologi, karena tadi saya bilang kita terbantu dengan teknologi. Sekarang banyak sekali istilahnya ada toko ini, toko hijau, toko oranye dan lain-lain. Tetapi mungkin di Provinsi Lampung juga nggak semuanya juga sudah merata secara teknologi. Masih ada yang istilahnya blank spot lah ya gitu. Mungkin mereka punya daya kreativitas tapi tidak punya teknologi. Nah itu juga jadi PR juga, khususnya di kelembagaan kami dan teman-teman mitra OPD ini untuk salah satunya mendukung infrastruktur itu tersebut. Infrastrukturnya berarti ya? Infrastrukturnya. Oke. Bisa langsung disambut mungkin sama Pak Kadis, Kadis UMKM Pak Samsur Rijal, silakan Pak. Artinya perlu digitalisasi UMKM untuk mengkoneksikan ya kan UMKM tradisional menjadi UMKM modern supaya bisa bersaing atau sampai naik kelas, bahkan UMKM naik kelas. Sebelum sana tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Bobi, ada 3 kan, kuliner, Kria, Wastra, Kria, dan Fashion. Ini indikatornya aja Mbak. Pertama kuliner. Kuliner kita beberapa produk UMKM kita itu udah penetrasi ke pasar internasional. Ada beberapa produk kuliner kita ya, yang alhamdulillah bagaimana kita bersama-sama, Bapak Ibu di Dewan, teman-teman OPD untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku UMKM yang lain yang mampu masuk dalam penetrasi pasar global ya. Kemudian untuk Wastra Kria, indikatornya kita lihat sekarang tapis itu udah dikenal di mana-mana. Satu produk ya. Terakhir ulang tahun Dekranasda di bulan Mei kemarin, hari ulang tahun Dekranasda ke-44 di Solo, itu Ibu Negara memakai tapis. Seluruh Ibu Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Maju itu menggunakan kebaya yang basisnya tapis. Dan itu kerjasama dengan desainer nasional dan pengrajin tapis UMKM dari Lampung. Itu juga dengan fashion. Saya dengan Pak Bobi menghadiri satu kegiatan nasional pemilihan Putri Indonesia. Itu bayangin Mbak, seluruh Putri Indonesia infrastruktur pendukung acara itu menggunakan tapis semua. Itu salah satu indikator bahwa seluruh produk-produk kita mampu bicara di skala nasional dan global ya. Kemudian persoalan bagaimana mendorong mereka untuk mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. COVID kemarin sudah membuktikan, Mbak, kita pernah kontraksi di awal sampai 0,60. Nggak bisa ngapa-ngapain. Anggaran nggak ada masalah. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak, literasi digital, tentang digital marketing. Digitalisasi UMKM. Dengan usaha kita bersama secara bertahap untuk memberikan literasi digital di pelaku UMKM, terutama dalam memasarkan produk, di triwulan kedua tahun 2021 atau 2022, kita mampu naik luar biasa. Kita bisa menjadi
provinsi yang pertumbuhan ekonominya terbaik, tertinggi di Sumatera bahkan di Indonesia. Yang kita garansi dan kita yakini salah satu penyumbangnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM. Jadi bagaimana mendorong supaya mereka tetap bisa bertahan untuk mampu. Tugas kita bersama nih, alhamdulillah kita selalu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu Dewan, terutama di Komisi 2 untuk bagaimana secara bersama-sama membersamai pelaku-pelaku UMKM di ke depan. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kan Pak bahwa UMKM ini juga bisnis yang rapuh tanpa pembinaan ataupun pendampingan secara berkelanjutan. Khusus di kita Mbak ya, di Dinas Koperasi dan UMKM kita punya 2 OPTD. Satu Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, ada Pusat Pelayanan Usaha Terpadu. Itu memang tugasnya secara tahun reguler memberikan pendampingan terhadap UMKM dari seluruh aspek. Kita tadi bicara tentang pengembangan SDM-nya, keterampilan teknis vokasionalnya, yang Pak Bobi tadi bilang dari hulunya nih, dari kelembagaannya. Itu tugas kita bagaimana menguatkan ini ya, memberikan akses terhadap pembiayaan, memberikan akses terhadap pemasaran. Ini secara bertahap, setiap tahun kita lakukan. Dan ini telah memberikan hasil bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita secara bertahap mampu bertahan di kondisi COVID kemarin, dan pada hari ini kita lihat sendiri bagaimana berkembangnya ya produk-produk UMKM kita di Provinsi Lampung, termasuk bagaimana kita mendorong mereka untuk mempunyai daya saing, mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan produk-produk UMKM sejenis dari provinsi yang lainnya. Oke, baik. Kembali ke Pak Bobi. Pak Bobi, secara umum kan ekonomi kreatif ini penggabungan berarti Pak ya? Dari penjelasan yang saya tangkap berarti ekonomi kreatif ini penggabungan antara aspek budaya, seni, teknologi, dan juga bisnis gitu. Nah, implementasinya di tengah pelaku-pelaku usaha itu gimana Pak? Ya, yang pertama juga saya ingin mengomentari ya terkait dengan digitalisasi. Kenapa? Karena perkembangan yang begitu cepat, digitalisasi itu katalisatornya. Ya, jadi karena kemarin itu ada hikmah kita COVID itu memang kita terpuruk. Iya benar. Tapi di satu sisi teknologi industri, terbuka dengan teknologi informasi, digitalisasi itu berkembang begitu cepat. Yang tadinya kita duga mungkin 10-20 tahun lagi sudah terjadi hari ini. Nah ini yang menyebabkan ekonomi kreatif itu berkembang begitu pesat seperti sekarang ini. Karena kemudahan untuk promosi, kemudahan untuk pembayaran dan sebagainya. Nah, kalau terkait tadi dengan implementasi budaya dan sebagainya di dalam ekonomi kreatif, ya jelas kan itu ada 17 subsektor. Ya, saya bilang tadi yang 5 saja itu erat kaitannya dengan budaya. Nah, kalau di kita Dinas Pariwisata, kita memang melihat ya berdasarkan apa analisa kajian kita, faktor utama untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah di tata kelola. Dan inti dari tata kelola itu adalah SDM. Nah, inilah yang memang butuh waktu, ya, yang tidak sebentar. Kita butuh stamina yang cukup tinggi, ya, dengan durasi yang cukup panjang. Tapi ini harus kita kerjakan hari ini. Nah, tadi siang izin Mbak Lesti, ini kita didukung oleh APBN, ya, kita mengadakan BIMTEK khusus ekonomi kreatif di 5 champion tadi. Jadi yang kita buat juga tematik berdasarkan kebutuhan di lapangan. Contohnya tadi kalau bicara tantangan dari pelaku-pelaku itu tentunya bagaimana mereka bisa menggandeng ya mitra-mitra atau berkolaborasi dengan mitra-mitra yang lebih besar. Bahkan juga mungkin permodalan. Makanya tadi kita memberikan BIMTEK untuk mereka membuat proposal dan presentasi bisnis. Ya, ini untuk kita mendapatkan akses permodalan. Betul, salah satu permodalan dan menjaring mitra, membuka jaringan, memperluas jaringan. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimanakah mereka meningkatkan kapasitas dari SDM-nya, sehingga nanti UKM-UKM yang terkait dalam sektor ekonomi kreatif itu bisa tangguh, kemudian juga bisa terimplementasikan budaya-budaya yang memang melekat dalam produk-produknya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Balik lagi ke Mbak Lesti nih, apa yang bisa dibawa ke Komisi 2 nih dari perbincangan kita terkait pemberdayaan UMKM supaya tangguh gitu kan, UMKM kita supaya bisa bersaing gitu. Banyak sih sebenarnya Mbak ya, menanggapi juga dari 2 Bapak Kadis yang stronger ini gitu ya. Memang pelaku-pelakunya itu ya mereka berdua ini gitu Mbak ya. Jadi saya ini juga appreciate juga
Tentunya tadi saya menggarisbawahi teknologi kita sudah bagus dengan digitalisasi yang ada yang berkembang sejak masa COVID kita gitu kan ya. Tetapi pasti harus didukung juga dengan sumber daya manusia yang ada. Jadi percuma kalau kita punya digitalisasi yang baik, teknologi yang baik, tapi tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni gitu ya. Nah, sumber daya mumpuni tentunya di bidang-bidang IKM dan Parekraf tadi adalah justru yang memiliki keterampilan dan kreativitas tinggi tentunya. Yang punya inovasi ke depannya mau seperti apa. Nah, pastinya itu salah satunya juga. Karena kalau tanpa didukung dengan sumber daya manusia gitu kan, dari mungkin kalau kayak IKM, UMKM ini cara dia packagingnya gitu ya Pak ya, cara dia apa tuh namanya memasarkannya. Nah, ini kadang-kadang yang PR banyak yang sering ditanyakan juga Mbak, yang di bawah kalau saya sering kunjungan kerja ke bawah, itu mereka sudah punya apa namanya pasar digital atau istilahnya mereka sudah mampu ke beberapa platform, tetapi mereka belum mampu justru di kalangan lokal sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang saya dorong, bapak-bapak, saya sering juga mendorong pinginnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kita terus ke depan bermitra juga, kita punyalah salah satunya mungkin pasar lokal yang kita buka sendiri khusus istilahnya untuk UMKM. Sebenarnya setiap momen event sebenarnya kita sudah mungkin ada ya, tetapi mungkin belum terorganisir dengan baik menurut saya. Mungkin kayak sekarang ini kita hari ini kalau nggak salah ada penutupan Pekan Raya Lampung ya. Nah, mungkin harusnya di dalam mungkin Pekan Raya Lampung itu kita mengorganisir UMKM tersebut, sumber-sumber daya manusia yang tentunya memang punya kreativitas dan modal yang cukup baik. Nah, tetapi memang daya dukung dari pemerintah tadi, continue-nya itu adalah benar, programnya beliau berdua ini tentunya adalah pembinaan yang berkelanjutan, Mbak. Dan dengan tentunya didukung dengan daya dukung pemerintah dalam bentuk anggaran-anggaran yang ada. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Kadi Samsurijal lagi nih. Kemudahan perizinan nih pelaku UMKM. Mudah nggak sih Pak? Mudah nggak sih? Karena ini jadi tantangan juga kan para pelaku UMKM. Kan stigmanya ngurus perizinan. Ribet. Ini jadi PR kita ya. Teman-teman di pusat layanan usaha terpadu itu ada konsultan pendamping yang khusus memberikan advice dan pendampingan tentang ini. Di Balai Pendidikan dan Pelatihan juga seperti itu. Nah, ternyata setelah kita dampingi enggak juga ya? Peminatannya tinggi juga gitu. Jadi memang tergantung bagaimana upaya kita untuk menggandeng teman-teman UKM untuk memberikan edukasi. Sebagai tambahan pun karena Kak, sebentar akan berakhir, informasi bahwa sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah provinsi terhadap pengembangan UMKM di Lampung, beberapa hari yang lalu tanggal 4 Juni kita meresmikan pasar UMKM. Pasar UMKM. Di PKOR ya. PKOR gedungnya sangat representatif dan itu dibangun dengan dana CSR di 14 BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Kemarin Mbak Lesti pada hari yang sama kita juga launching produk marketplace lokal untuk produk-produk UMKM yang kita namakan dengan Tapis Mall. Tapis Mall. Ya. Tapis Mall. Jadi ini sudah bisa di-download ya? Produknya Perintah Provinsi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah. BUMD kita ya. Sistemnya selesai, aplikasinya selesai. Sekarang juga sedang proses onboard. Jadi belum bisa di-download ya? Mudah-mudahan ini juga membantu pelaku-pelaku ya, memberikan akses perluasan pemasaran produk-produk UMKM di Lampung. Jadi sebenarnya kalau masalah perizinan nggak sesusah itu ya, nggak seribet itu. Sekarang kan semua online, Mbak. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM kalau misalnya sudah mengerti nggak terlalu sulit. Dokumen seluruh perizinan yang terkait dengan UMKM itu dilakukan dengan online. Mungkin sosialisasinya yang kurang, Mbak. Kita garis bawahi sosialisasi yang kurang, cuma sistemnya sudah terbentuk sebenarnya. Gitu. Akses permodalan, nah ini juga sering dipertanyakan nih. Akses permodalan yang kita lakukan selama ini kita menjahit antara teman-teman UMKM yang membutuhkan permodalan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Secara reguler kita sudah menjalin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak, baik perbankan maupun lembaga non-perbankan untuk memberikan fasilitasi pembiayaan ini. Memang persoalan yang paling klasik di UMKM itu kan modal. Jadi memang ini secara bertahap kita berikan ruang. Di setiap perbankan ada program kredit usaha rakyat yang memang orientasinya bagi UMKM. Kita selalu memberikan edukasi ini dan kalau ada teman-teman yang memerlukan fasilitasi kita siap memberikan pendampingan gitu.
Oke, baik. Jadi difasilitasi sebenarnya Iya, ya. Izin juga nggak susah ya Bang. Insya Allah juga nggak susah. Oke, balik ke Pak Bobi nih. Bisa tujuannya bisa sama nggak sih gitu ekonomi kreatif dengan UMKM ini, pertumbuhan UMKM, peningkatan UMKM? Oh ya, udah pasti seperti yang saya sampaikan tadi. Dan memang kalau secara kebijakan itu karena kita di dalam satu wadah ya, sebagai sparring partner kita untuk diskusi itu Komisi 2 dengan Mbak Lestinya gitu kan. Dan memang pembahasan itu pasti kita sinergikan dan kita kolaborasikan. Ya contoh misalnya di pasar UKM, Mbak Lesti ini kita sudah berbincang-bincang juga, di mana nanti setiap wisatawan yang datang melalui travel agent dan sebagainya harus wajib. Jadi destinasi wajib hadir ke sana. Seperti kalau kita ke banyak negara ya, kalau kita ikut travel itu pasti mereka ada tempat-tempat wajib yang dikunjungi. Destinasi wajib. Ya misalnya di Hong Kong kita harus ke tempat pengolahan batu giok. Iya benar. Dan belum tentu kita mau beli gitu kan, atau belum tentu kita tertarik. Tapi karena sudah dibuat paketnya, nah hal-hal seperti inilah menurut saya yang kolaborasi tadi antara pariwisata ekonomi kreatif dengan UMKM. Nah saya bicara ini juga karena mumpung ada Komisi 2 gitu. Karena terus terang anggarannya belum didukung. Jadi curhat di sini ya. Emang wadahnya. Curcol ya. Curcol. Nah itu jadi kalau kita tadi bicara bagaimana ekonomi kreatif dan UKM, ya sekali lagi tujuan akhirnya itu bagaimana pengembangan peningkatan UKM dengan sektor ekonomi kreatifnya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung. Karena berdasarkan kajian yang kita baca, kemudian juga kita pelajari, bahwa memang ekonomi kreatif ini itu memberikan atau dampak bergandanya, multiplier efeknya begitu besar. Jadi kalau langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau misalnya kita punya memang keunggulan di sektor pertanian sebagai basis ekonomi kita. Tetapi kalau kita lihat data, juga pertumbuhannya kan sangat kecil. Nah, artinya yang bisa membuat lompatan, kemudian didukung dengan kondisi yang ada. Tadi perkembangan ekonomi digital, perkembangan teknologi informasi, maka nggak salah ekonomi kreatif dengan pelakunya UMKM inilah saya rasa ke depan menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Lampung. Wah luar biasa. Jadi nggak bisa dipisahkan nih UMKM sama Kadisnya juga nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Udah aku bilang makanya appreciate-nya berdua ini. 33 agenda kerja itu kita satu slot. Jadi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Sepaket ya. Sekamar terus berarti ya. Sekamar di komisi 2 DPRD. Nah, saya mau Pak Samsur Rijal juga menjabarkan gitu program yang sedang dilakukan gitu oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya pemberdayaan UMKM itu sendiri, para pelaku. Tadi kan udah dibilang sama Bobi, basisnya adalah pengembangan SDM. Apapun program, kalau sisi SDM-nya nggak tersentuh, jadi kita secara reguler melalui pembinaan dan pelatihan, peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM. Ada macam-macam tuh Mbak, ada peningkatan keterampilan teknis melalui keterampilan profesional, keterampilan manajemen usaha, keterampilan yang terkait dengan pasar, kemampuan mereka untuk masuk ke dalam akses pembiayaan, sebagainya. Ini kita ramu menjadi satu paket kegiatan secara reguler setiap tahun. Kedua, kita ada review tentang bagaimana hasil pembinaan kita, melihat apa peningkatan kapasitas produksi dan kreatif pengembangan usahanya. Baik sebelum mereka disentuh dengan pembinaan atau setelah disentuh pembinaan. Jumlah UMKM 450.000 lebih saat ini Pak di Provinsi Lampung. Jadi kalau disentuh dengan pembinaan nggak mungkin 450.000 lebih. Dengan keterbatasan anggaran kan nggak mungkin disentuh semua. Itu tersebar di kabupaten kota. Langkah pertama kita melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Jadi ini bukan hanya pekerjaan provinsi, tapi ini kerjaan bersama dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Itu satu koordinasi dengan kabupaten kota. Kedua, pelibatan stakeholder. Kita tahu bahwa yang perhatian terhadap UMKM ini banyak pihak. Ada BUMN, ada stakeholder lain, termasuk dinas-dinas terkait ini punya binaan semua. Bagaimana ini menjadi satu aliansi kebijakan yang sama-sama tujuannya adalah dalam rangka mengembangkan UMKM ke depan. Dari 450.000 ini tumbuh terus atau memang stuck segini jumlahnya dari tahun ke tahun? Tumbuh, Mbak. Tumbuh. Secara pertumbuhan setiap tahun itu meningkat. Persentasenya berapa persen? Tiap tahunnya 10%, 5%? Di atas 20%. Bahkan di atas 20%.
terutama pasca COVID. Pasca COVID. Karena sebagian ada pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, itu tidak alternatif lain, mereka menjadi UMKM. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, dan ternyata ada yang betah. Setelah menjadi UMKM, akhirnya berlanjut terus, malah justru jadi ladang ekonomi utama keluarga kan. Iya. Tadinya kecelakaan ya kan, kecelakaan malah jadi betah gitu kan. Memang. Oke, baik. Balik ke Mbak Lesti, apa yang harus disikapi atas kebijakan ataupun program yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rijal tadi? Ada pembinaan, reviews dan sebagainya. Sebenarnya menggambarkan tadi yang dikatakan oleh Pak Samsuri Rijal, begitu juga dengan Pak Bobi tadi, yaitu menggambarkan kegiatan ekonomi kita memang di Provinsi Lampung ya. Pertumbuhan ekonomi tadinya cukup lumayan sangat pesat amat sekali, apalagi memang after Covid, bahkan Covid itu memang sudah menjadi acuan dan tumpuan kita gitu loh. Sekarang Mbak kalau ditanya sama anak-anak Gen Z ya, Bapak-bapak ya, kalau mau ditanya mau jadi PNS nggak, rata-rata nggak mau ya Pak ya. Entrepreneur. Tuh kan, rata-rata entrepreneur. Kenapa? YouTuber. Benar, content creator ya. Itu kenapa? Pasti ditanya karena pertumbuhan digitalisasi kita, teknologi kita yang semakin baik, juga didukung dari pemerintah dan memang skala dari teman-teman stakeholder setingkatnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi bagaimana dikembalikan lagi ke kelembagaan, ya kelembagaan hanya bisa mendukung nih. Maunya gimana nih programnya kan nih dari teman-teman nih. Oke, kelembagaan karena memang fungsi tiga fungsi kami di kelembagaan itu hanya sebagai sebatas legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Bagaimana anggaran ini bisa kita gulirkan ke teman-teman, diserap, lalu kita evaluasi lagi dengan adanya laporan-laporan, dengan adanya pertanggungjawaban dari eksekutif, ya kan? Nanti habis itu kita lihat lagi pengawasannya seperti apa di lapangan, benar nggak terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari 2 OPD yang terkait yang bareng sama saya hari ini, alhamdulillah saya sering banget ngikutin kegiatannya beliau berdua ini, gitu loh. Kegiatan berdua beliau ini karena kebetulan memang didukung dengan daerah tempat pemilihan saya juga yang memang lumayan mulai pesat dengan UMKM dan parekraf yang ada, Mbak. Jadi saya paham sekali bahwa salah satunya tadi benar, kalau kita cuma berkaca dengan pangan ya, dari pertanian ya memang pertanian dari zaman dulu nenek moyang kita memang itulah yang menjadi bahan acuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sekarang karena dengan adanya digitalisasi, terus anak-anak zaman sekarang Gen Z ini sudah menggunakan segala kegiatan yang berhubungan dengan teknologi, itu mau nggak mau memang terbantu sekali. Oke, baik. Jadi paradigma bahwa UMKM itu karena adanya PHK, karena adanya COVID, itu sekarang diciptakan ya Pak? Diciptakan. Karena memang anak-anak zaman sekarang maunya bener entrepreneur, mau bebas, bener ya Pak ya? Mau bebas. Tapi Bu, nanti kebijakan anggaran ini membina atau memberdayakan UMKM sebanyak 450.000 itu membutuhkan kebijakan anggaran yang nggak sedikit, benar nggak Pak? Dibahas nggak ini besok nih di Komisi 2? Boleh. Sekarang juga dibahas boleh. Silakan menyampaikan. Iya, jadi kalau misalnya dikatakan tadi oleh Pak Kadis bahwa 450.000 itu kan trennya cukup baik banget. Setiap tahun bertumbuh dengan 20% pesatnya. Tapi kan nggak mungkin itu kita anggarkan semua. Lah, istilahnya dari APBN aja itu nggak mungkin cukup Mbak, apalagi dari APBD. Ya, jadi mungkin sekarang ini yang kita klasifikasi ya pemilihan-pemilihan, salah satunya adalah ya mungkin dengan adanya hubungan seperti ini, mitra dengan teman-teman di DPRD Provinsi Lampung, di mana teman-teman DPRD Provinsi Lampung punya pembinaan-pembinaan ke bawah untuk turun ke lapangan. Begitu juga dengan teman-teman di dinas, mungkin ada mau nggak mau istilahnya punya link atau jaringan-jaringan yang memang teman-teman dinas bantuan proposal, bantuan langsung ke komunitas, bantuan langsung ke masyarakat. Nah, itulah sebenarnya yang kita harapkan, dan juga UMKM harus cukup mengerti juga gitu, karena nggak sebatas kita ini punya anggaran semau-mau kita gelontorkan, nggak bisa seperti itu, karena kegiatan-kegiatannya juga kan terpusat dan pasti dimonitoring dari beberapa program yang ada. Oke, baik. Saya ke Pak Bobi nih, Pak Bobi. Kalau Pak Samsuri Rijal tadi sudah memaparkan program kebijakan untuk penguatan ekonomi. Nah, kalau untuk ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apa nih program yang bisa dijabarkan kepada masyarakat? Ya, yang pasti karena kita bicarakan bagaimana anggaran itu bisa fokus ya, walaupun terbatas, tapi hasilnya manfaatnya besar. Itu yang selalu diajarin sama Mbak Lesti ke kita-kita ini, gitu kan, yang diwajibkan oleh Komisi 2. Gitu. Nah, yang kita lakukan itu memang melihat kebutuhannya seperti apa.
dan kita melihat program itu memberikan dampak yang lebih ya, karena atau tadi tidak, jumlahnya begitu besar ya, kalau kita benar. bicara pelaku. Nah, di ekonomi kreatif tadi saya bilang kita punya bimbingan teknis yang hari ini kita lakukan tadi kepada ekonomi kreatif, kepada 5 sektor unggulan itu adalah TOT. Jadi yang saya harapkan dari dukungan pemerintah pusat itu juga bagaimana yang kita BIMTEK itu nanti mengajarkan lagi kepada pelaku-pelaku atau teman-temannya ya, sehingga ya, jadi bukan kita BIMTEK-kan saja, tapi yang kita BIMTEK-kan itu trainernya. Jadi dia bisa menyambungkan ilmunya, menyebarkan pengetahuannya, sehingga lebih banyak lagi nanti kapasitas SDM di Ekraf itu bisa meningkat secara signifikan, mengikuti perkembangan tadi. Yang seperti saya bilang, kalau kita mau lompat ekonominya, maka kita harus bicara kepada sektor ekonomi yang memberikan multiplier efek terbesar. Salah satunya ya tadi Ekraf. Oke, bisa apa ya Pak? Kasih gambaran contoh deh yang multiplier efek cukup besar gitu terhadap pertumbuhan ekonomi Pak. Misal sektor apa nih? Iya, contohnya kuliner. Ya, kalau kita bicara multiplier efek, di kuliner itu dia punya daya tarik dan daya dorong. Ya kan, daya tariknya dia menarik sektor-sektor hulu. Contoh ya, kita buka restoran seperti Mbak Lesti ini, dia butuh beras. Nah, beras itu kan dari padi yang ditanam oleh petani. Jadi dia menarik sektor pertanian untuk kemudian dijual. Nah, kalau kita mendorong misalnya sektor transportasi, orang datang ke sini kan butuh transport, orang butuh Grab, orang butuh Gojek. Nah, sorry nih saya nyebut merek gitu kan. Nah, ini bisa menghidupkan ekonomi. Makanya saya bilang ini yang bukan endorse. Saya bukan pemilik. Ini Gojek. ruang komisi 2 kok Pak, nggak apa-apa. Ini ruang komisi 2, aman-aman. Nah, itu contoh gitu. Nah, belum lagi lapangan pekerjaan yang dibuka. Tadi kalau bicara sektor UKM aja kan luar biasa pembukaan lapangan. Apalagi kalau kita bicara sektor ekonomi kreatif, ya kan? Tadi yang saya bilang kuliner, belum wasra dan fashionnya, ya dari pengrajin benang gitu kan, kemudian juga pencelup warna, pengrajin ini, kayu ya, dan seterusnya gitu kan. Itu butuh orang yang mengumpulkan bahan kayunya sampai nanti pemasaran keluar. Nah, ini saya bilang daya tarik dan daya dorongnya. Nah, ini yang dimiliki oleh sektor ekonomi kreatif. Luar biasa sekali. Bahkan valuasi ya dari nilai ekonomi itu memang belum ada hitungan di PDB atau PDRB kita. Tapi nilainya luar biasa besar. Kalau tadi itu 70%, saya yakin ekonomi kreatif itu lebih dari itu. Industri musik dan fotografi saja kita tahu itu luar biasa besar valuasinya. Nah, ini yang menurut saya sekali lagi Ekraf ini dengan program-program yang kita coba tadi ya, dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, tapi saya yakin Komisi 2 punya kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang bisa menjadi panutan bagi kami untuk mendorong ekonomi kreatif ini lebih maju lagi ke depan. Oke, baik. Balik lagi ke Pak Samsur Rijal, artinya di sini produk UMKM, para pelaku UMKM kita sudah mencapai tujuannya penetrasi pasar, benar Pak? Sehingga indikatornya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Tapi jika ini tidak dipertahankan gitu Pak, jadi ancaman juga kan Pak? Nah, mempertahankannya ini gimana nih gitu Pak? Pertama secara konsisten untuk melakukan pembinaan itu kata kunci. Bagi yang berhasil itu menjadi role model. Saya boleh menyebutkan satu produk Rapinsek misalnya ya. Itu produk apa Pak, maaf? Rapinsek yang di Pringsewu ya. Sekarang di Singapura dia banyak ini ya. Maksud saya ini apa, kuliner? Iya, snack. Snack. Itu kulit ikan loh Mbak, kulit ikan patin ya. Keripik kulit ikan, kerupuk. Iya. Dia penetrasi kemana-mana udah. Timur Tengah, Singapura. Di berbagai kesempatan kita jadikan narasumber untuk berbagi pengalaman. Jadi role modelnya. Seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi, menjadi penyambung kita untuk melakukan edukasi ke teman-teman. Dan alhamdulillah ini mendorong, jadi kita harapkan menjadi penyemangat bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita konsisten melaksanakan ini setiap tahun secara reguler, insya Allah kita bertahan. Satu lagi, mumpung ini ada kesempatan ya Pak Bobi. Terima kasih nih Mbak Lesti untuk Komisi 2 yang telah memberikan dukungan baik dari aspek program dan alokasi pendanaannya.
mudah-mudahan ini tetap bisa berlanjut dan kami di OPD, terutama kami di Parekraf dan Dinas Koperasi ini tetap selalu mendapat dukungan dari Bapak Ibu di Komisi 2 nih melalui Mbak Leci. Apresiasi kami selama ini kami telah mendapatkan dukungan penuh di tengah-tengah keterbatasan anggaran, tapi alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Nah, kalau menurut Mbak Lesti, pemaparan yang sudah disampaikan Pak Samsur Rijal, apa yang harus dievaluasi dan apa yang harus ditingkatkan dari Pak Samsur Rijal dan juga dari Pak Bobi Irawan selaku Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Silakan. Iya, oke. Terima kasih. Tentunya tadi sih, cuman saya agak sedikit garis bawahi, mungkin sistemnya sudah berjalan ya, atau baru akan mulai. Seperti tadi mungkin teman-teman di bawah nih banyak masyarakat yang bertanya, Mbak gimana cara saya gitu kan untuk memarketingkan barang jualan saya. Untuk saya mencoba masuk istilahnya ke Bandar Lampung dari yang ujung-ujung ya. Tapi kalau yang tadi Rafid itu sih luar biasa karena dia ya tadi ya tentu didukung dengan daya dan modal yang agak lumayan juga dan tentunya jaringan tadi. Nah ini kadang-kadang yang di bawah. Nah jadi itu sebenarnya jadi bahan evaluasi kita juga. Jadi setelah pembinaan jangan sampai terputus tapi tetap continue. Tadi kalau kata Pak Bobi tadi bahwa justru yang di BIMTEK-kan ini adalah teman-teman yang nanti akan menjadi trainernya. Nah jadi ini regenerasi lah ya. Kalau dalam politik tuh regenerasi gitu ya Pak Bobi ya. Kalau udah ada induknya nanti kalau bisa berlanjut anaknya sampai cucunya ke bawah-bawahnya gitu, ikut-ikutan juga dalam apa namanya pengembangan ekonomi yang sama. Nah begitu juga sekarang ada PR-nya adalah marketing, Mbak. Marketnya seperti apa? Nah mungkin tadi sudah mulai terbantu dengan adanya kemarin kita buka pasar UMKM. Nah harapannya di situ bahwa ternyata semua teman-teman yang join di urusan pariwisata harus masuk ke dalam situ untuk kita ikut dari travel agent segala macam. Nah itu mungkin nanti akan jadi bahasan hearing kita juga sih ke depan ya Bapak-Bapak ya. Jadi saya juga sebenarnya pengen tahu juga nih udah berapa UKM nih yang kita rekrut masuk ke dalam pasar tersebut. Terus bagaimana dengan sistem apa tadi mall Tapis Mall tadi sudah sampai sebatas mana apa namanya untuk track record dari aplikasinya seperti apa. Nah itu juga sih. Jadi agar memudahkan juga khususnya kami yang turun ke lapangan ini mensosialisasikan tadi Mbak. Jadi sebenarnya kalau sistem sudah baik di provinsi, sudah baik dibuat oleh OPD, tapi kadang-kadang sosialisasi di bawahnya aja yang masih kurang gitu. Jalan sosialisasi maksimal. Benar banget, belum jalan dengan sosialisasi maksimal sehingga masyarakat itu masih terus bertanya-tanya terus ini daya dukung pemerintah ini gimana sih, pemerintahnya sebenarnya ngebantu apa sih. Nah itu terus, tapi sebenarnya ada inovasi-inovasi terus kok yang berjalan gitu, apalagi memang didukung dengan daya anggaran yang memang kita berikan gitu kan, dan tentu diserap oleh teman-teman OPD. Nah tapi kan semuanya belum secara realisasinya, realitas di bawah itu belum ada karena sosialisasinya juga yang kurang. Oke, baik. Itu. Nanti kembali tinggal PR-nya adalah sosialisasi ke masyarakat ya, bahwa pemerintah itu ada peran loh di situ. Ini nih peran pemerintah loh gitu dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Saya minta ke Pak Bobi dulu mungkin ya, apa yang harus disosialisasikan pada forum ini. Silakan Pak, baik itu kebijakan maupun program untuk peningkatan ekonomi kreatif serta pariwisata di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih. Pertama terkait dengan pariwisata. Ya, pariwisata ini nggak bisa lepas dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif nggak bisa lepas dengan UKM-nya, gitu kan? Nah, Lampung ini memiliki destinasi wisata yang luar biasa potensinya. Kita punya 2 teluk besar, Teluk Lampung dan Teluk Semaka. Di sepanjang perairan laut kita, itu kita punya 180 pulau. Jadi kan luar biasa sekali. Belum lagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif di destinasi tersebut, yang memang itu adalah UKM juga gitu. Nah, oleh karenanya program-program kita bagaimana kita mengembangkan dan mengkolaborasi dengan pembangunan desa wisata. Ya, desa wisata yang berkelanjutan, yang juga menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di desa tersebut. Dan harapan kita, kalau ini bisa kita wujudkan, kolaborasi dan sinergi ini bisa kita wujudkan, maka akan berkembang desa wisata yang maju dan bisa mendorong ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Baik, cukup segitu aja agak closing statement-nya. Silakan dari Pak Samsur Rijal, apa yang harus disosialisasikan pada forum ini kepada masyarakat? Pertama, pemerintah Provinsi Lampung didukung legislatif dari DPRD
terutama Komisi 2 dan stakeholder terkait berusaha berkomitmen secara konsisten untuk memberikan arah strategi kebijakan bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kepada pelaku UMKM di seluruh Provinsi Lampung, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara telah membuktikan bagaimana peran dan kontribusi Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Teruslah bekerja, berkarya, berinovasi, kreativitas terus ditingkatkan sehingga kualitas produksi dari teman-teman pelaku UMKM dapat selalu meningkat dan pada akhirnya peran teman-teman pelaku UMKM, Bapak Ibu saudara sekalian dapat menjadi salah satu andalan ya bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Oke, mungkin kekhawatiran masyarakat nih saya minta tambah, perannya pemerintah di mana nih gitu, sebagai pelaku UMKM? Ada banyak, Mbak. Kan tadi udah disampaikan kan. Yang lebih strategis lagi gitu. Pertama, dari sisi peningkatan SDM, kita ada pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Kedua, dari akses pembiayaan. Kita memberikan fasilitasi pembiayaan. Perluasan akses pasar. Pemerintah sudah membuktikan kita bangun pasar UMKM. Kita bangun marketplace lokal. Itu program pemerintah. Konkretnya. Konkret dulu di garis bawah ya. Bukan angan-angan. Bukan angan-angan, udah konkret. Jadi itu pemirsa sudah disampaikan. Disitulah peran pemerintah ya. Jadi jangan ngerasa nggak diperhatiin nih sama pemerintah. Baik, dari Mbak Lesti silakan Mbak Lesti kepada masyarakat. Oke. Dengan adanya kolaborasi tentunya ya, kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, didukung juga dengan anggaran yang memang terpusat dari kelembagaan DPRD Provinsi Lampung sebagai salah satu peninjau anggaran gitu kan. Tentu ini menjadi acuan bahwa ya masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha UMKM, Parekraf semua diperhatikan dengan baik. Tapi memang mungkin tetap ada tantangan-tantangannya ke depan gitu kan. Tantangan-tantangan ke depannya itu salah satunya ya adalah dari peningkatan sumber daya manusia yang ada, kreativitas ya, dan semua lini unsur yang memang masuk ke dalam pelaku usaha tersebut. Nah, jangan sampai walaupun ada tantangan tersebut, tetapi kita nih ya, yang di dalamnya sebagai regu pembinaannya gitu ya, terputus. Nah, ini jadi kontribusi kita di sini bertiga tentunya dari OPOD, OPD dan juga dari kami adalah terus melakukan pembinaan yang menanamkan solusi atau kemanfaatan yang ada khususnya untuk pelaku usaha. Nah itu jadi kolaborasi ini harus terus berkelanjutan ya, harus terus continue ke depannya untuk menciptakan regenerasi lagi yang lebih kreatif, lebih inovatif lagi dan yang tentunya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Lampung yang semakin baik lagi. Baik, wah luar biasa, keren-keren narasumber kita di Komisi 2 ini. Terima kasih Mbak Lesti, Pak Samsurijal terima kasih, Pak Bobi Irawan juga terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam program Dialog bersama Komisi 2 DPRD Lampung dan juga OPD. Akhirnya sektor UMKM dan juga ekonomi kreatif merupakan sektor yang sangat dan paling diandalkan bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi tentunya butuh peran semua pihak, tidak hanya pemerintah, DPRD, tapi juga kita selaku pelaku UMKM agar tujuan UMKM naik kelas bisa terwujud. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.